Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pertemuan setelah UTS ya. Hari ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah eh, beberapa materi yang disampaikan di UTS ya, sebelum kita masuk ke materi yang kedua. Nah, yang berikutnya nanti akan kita bahas materi hari ini itu tentang sorting ya atau pengurutan ya. Oke, eh, berkaitan dengan UTS, kalau saya lihat kita buka dulu soalnya. Oke, nah ini eh, soalnya kemarin ada ada lima, ada lima. Sebagian besar menurut saya di nomor satu, dua, tiga tidak ada masalah, ya. Bermasalah banyaknya di nomor 4 sama 5, ya. Nomor 4 dan nomor 5. Ya. Nah, yang akan saya coba bahas adalah yang nomor 5 karena banyak yang tidak selesai di nomor 5 ini. Ya, ada yang salah persepsi tentang cara mengerjakan soalnya seperti apa. Oke. Eh, soalnya ini dia minta ada 5 poin sebenarnya di dalam ini. Yang pertama adalah kita diminta menginput 10 data array. Ya, datanya bebas. Ya, kalau kalian bisa buat ini saja, itu poinnya udah 10 waktu itu. Kemudian dari 10 data yang sudah diinput, ya, kita diminta menghitung total data indeks ganjilnya. Indeks ganjil itu artinya yang ada pada nomor urut ganjil, bukan datanya ya yang ganjil. Ya, bedakan. Ini contohnya misalkan ini tampilannya. Data ke-1 3, data ke-2 4, data ke-3 51. Nah, yang dikatakan indeks ganjil itu adalah ke-1, ke-3, ke-5. Walaupun pada posisi ganjil ini ada yang bilangan genap. Misalkan kita lihat di sini. Nah, ini contoh. 7. Indeks ke-7 ini nilainya 4. Ya. Jadi yang tetap dijumlahkan bukan berarti harus kita hilangkan. Ya, jadi bukan pada datanya yang 3, 4, 5, 1, 6, 2 dan seterusnya sampai 64 ini adalah inputan data sebanyak 10. Sedangkan ke-1, ke-2 sampai ke-10 itu kita sebut sebagai indeksnya. Itu ya untuk yang nomor 2. Ya. Oke. Kemudian dari yang kita inputkan kemudian divalidasi indeks ganjil atau indeks genapnya, kita diminta banyaknya data indeks genapnya. Nah, kebetulan karena datanya kita ada 10, maka genap dan ganjilnya kan dibagi 2 ada 55 berarti. 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Ada 5 berarti kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang genap begitu juga. Ya. Nah, kemudian kita menghitung setelah dapatnya banyaknya data, kita jumlahkan yang genap atau ganjilnya tadi, kita hitung rata-ratanya. Maka pembaginya ada bagi 5. Jadi kalau sudah dapat jumlahnya 99, misalkan ini, dibagi 5. Ya, nah, kalau semua proses ini kalian bisa buatnya dalam bentuk ada prosedurnya, maka poinnya 50. Ya, dengan satu soal ini aja sebenarnya sudah 100 nilainya. Ya, oke. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat ini tadi. Nah, ini contoh. Nah, yang pertama saya coba bahas ini. Oke. Nah, yang pertama ini. Kita buat tipenya integer. Ya, untuk array. Data katakanlah. Ya, data. Dalam indeksnya, perhatikan ya. Indeksnya adalah antara 1 sampai 10. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah data A. Nah, A ini nanti
nge-refer ke array data ini. Jadi A-nya adalah tipe datanya sama array juga. Sedangkan J, nanti kalau kita butuh perulangan kita pakai J. Ya. Kemudian total untuk total keseluruhan bilangan ganjil, atau nanti kita bisa setting buat banyaknya bilangan ganjil atau genapnya, sedangkan ini totalnya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya coba untuk yang bilangan genap ya, ini kasusnya. Untuk ganjil tinggal digantikan. Nah, sekarang ini contohnya yang pertama. Ya. Kita diminta menginput. Ini input nih, Redland. Input data. Ya, input data. Nah, input data A ini itu merefer kepada ke ini tadi, array. Ya. Oke. Oke, saya coba ulangi ya, misalnya seperti ini. Ini saya copy. Oke, ini saya copy totalnya ini. Saya pindah sini. Oke. Nah, ini kan ya. Nah, ini untuk variabelnya, terus kemudian prosedurnya nih. Ini seperti yang saya copy. Saya copy sini. Oke. Nah, ini misalkan saya tulis nih, begin n titik clr scr read key. Oke, ini saya save ya. TS004. Oke. Redland. Ini soal yang pertamanya, yang A-nya. Input data. Ada beberapa yang buatnya pakai apa? Menggunakan menu, itu bagus juga. Sekarang kita coba ya, input. Nah, ini ya. Ini kan prosedurnya kan tadi udah kita buat nih. Prosedur input data, terus kemudian parameternya adalah array A, itu bertipe integer, bertipe array juga, merefer ke sini. Namanya array A. Nah, dia akan menginput karena soalnya minta 10 ya. Kita pakai for i 1 to 10 data ke i. Nah, di sini kita panggil input ya, input data. Nah, karena di sini kita A, nah kita buatnya A gini. Ya, array yang A ini. Ini. Jangan sampai salah. Ini sama ini. Ini sifatnya apa? Lokal di prosedur ini, sedangkan ini global. Nah, ketika dimasukkan ke sini, ini reference ya. By value atau by reference, masih ingat parameter itu. Nah, ini by reference dia mengirim ke sini, maka nilai array underscore ini akan terganti oleh A. Ya, kemudian baru masuk ke A1, A2 dan seterusnya. Coba kita run. Oke, nah ini kan datanya. Oke. Sebanyak 10. Ya. Nah, ini udah selesai nih untuk soal yang pertama. Yang A menginput 10. Ya. Kemudian menghitung total data indeks ganjil atau indeks genap. Kalau NIM-nya genap, nah, menghitung totalnya. Maka ya, saya ngambil yang genap ya. Ini saya copy fungsinya. Nanti saya jelasin. Oke. Saya copy, saya pindahin ke sini. Oke, nah. Nah, ini kita buat fungsi. Ya. Fungsinya adalah menghitung total ganjil kalau total genap. Kalau kalian ganjil tinggal ganjil. Ingat ya, di sini adalah nama fungsinya, di sini adalah parameternya, ini adalah hasil dari fungsinya, hasil akhirnya. Ingat kan kalau misalkan bilangan genap, indeks genap itu adalah 1, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka yang ditambahin kan 1 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Ya. Nah, nanti hasilnya itu total genap ini akan disimpan ke X.
Ya, hasilnya ke X. Total genap ini adalah nilainya X ini berapa nilainya. Ya. Oke, belum kelihatan di sini. Nah, sekarang kita coba di sini. Ini untuk outputnya nih. Ya, untuk outputnya. Ya, pindahin ke sini, ini program utamanya ya. Ini program utamanya. Yes. Oke. Oke, ya masih belum sama seperti yang tadi masih. Oke, output. Kemudian, nah ini prosesnya nih, proses untuk melakukan penjumlahan. Oke, kalau kita perhatikan prosesnya, oke, saya copy sini ya. Yes, ya. Nah, kita pakai J, variabel J yang udah kita definisikan di atas tadi. Yang ini ya, variabel J. Nah, sampai 10. Nah, ingat kalau dia cirinya apa? Genap atau ganjil, ini kan pembagi ini nih, mode ini. Berarti kalau tidak sama dengan 0, berarti dia ganjil. Ini harusnya total ganjil ya. Sebentar saya ganti ini. Sorry. Total ganjil ininya biar enak nih, ganjil. Oke, saya ganti ini total ganjil. Total ganjil. Oke. Nah, ingat sini. Nah, jika J di mode, nah kenapa pakai J? Ya, yang kita mode-nya J bukan data AI-nya. Karena kan J ini menyatakan indeksnya. Ya, ingat ya indeks ya. Jadi kalau perhatikan di sini. Nah, indeksnya. Indeksnya kan 1, 3. Bukan 3, kemudian 51, 7 dan seterusnya, tapi indeksnya. Nah, maka pada saat di sini yang dibagi adalah J-nya yang kita mode. Ingat syarat genap ganjil kan sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0 berarti ganjil. Nah, maka kita validasi di sini pakai if. Jika atau if J mod 2 tidak sama dengan 0, nah maka proses yang ada di dalam sini itu adalah menjumlahkan semua bilangan ganjilnya pada indeks tersebut, ya. Kemudian menghitung banyaknya bilangan ganjil yang ada pada data itu. Ya, berapa banyak? Ya, karena kebetulan 5, maka dia cuma ada 5. Nah, variabel total ini nanti akan menghitung total total data yang ini 3, 5, 1, 7 dan seterusnya. Nah, sedangkan ganjil ini akan menghasilkan banyaknya bilangan ganjil. Awas ya, banyaknya bilangan ganjil. Karena dia 10 kebetulan maka jadi totalnya jadi 5. Karena nilai ganjil pertama disetting 0 kan. 0 tambah 1 jadi 1. Terus nanti 1 tambah 1 jadi 2. Seperti itu. Ya. Nah, sedangkan yang if ini sama seperti pada pertemuan awal-awal kita sekali itu. Dia hanya untuk menampilkan aja. Jadi biar hasilnya nanti ditampilkan muncul hasil outputnya. Jadi nanti 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah sekian dan sama dengan sekian. Ya. Oke. Terus kita coba outputnya lagi. Ya. Kita coba. Oke, ini saya keluarkan setelah for. Kenapa? Biar tidak banyak berulang karena outputnya kan cuma satu. Ya, kalau kita letakkan di dalam for nanti dia berulang. Ya, akan berulang terus dia di situ. Nah, kita sudah dapat totalnya tadi. Totalnya di sini otomatis akan menjumlah. Sedangkan ganjil itu banyaknya bilangan ganjilnya berapa. Terus kemudian kalau rata-rata ya tinggal total dibagi ganjil ini. Ya, coba kita run ya. 1, oke. Saya tulis seperti ini bilangannya. Nah,
Bilangan pada indeks ganjil itu, kan ini indeks 1, 2, indeks ketiga 1, indeks kelima 7, indeks ke-8, ke-7 8, indeks ke-9 10. Nah, total ini kalau kita jumlahkan 28, benar ya? 3, 10, 18, 28. Nah, 5. 28 bagi 5, 5,6. Seperti itu. Nah, prosedurnya dan fungsinya ini ada dua. Ada prosedur tadi untuk menginput, ya. Ada prosedur untuk fungsi. Pak, bisa nggak dibikin prosedur? Bisa, prosedur lain bisa. Terserah, diatur aja. Bisa untuk outputnya. Kalau mau yang ini bisa di copy, ya. Jadi prosedur output sendiri dia di sini, ya. Jadi bisa kita pakai untuk menghitung outputnya, ya. Kalau misalkan kita mau bisa kita pakai seperti itu, ya. Jadi tinggal kita masukkan nanti yang ini jadi output, ya. Oke, ini untuk yang nomor 5 ya, yang hampir sebagian besar eh, tidak lengkap dan mungkin ada yang belum selesai, tidak lengkap, kemudian ada yang salah di situ. Ya, untuk yang nomor 5 ini, ya. Jadi prosedurnya udah ada, prosesnya sudah ada. Gitu ya. Kalau yang nomor 4 rata-rata nggak ada bermasalah karena cuma memindahkan aja, sebagian besar benar hasilnya. Oke, nomor 5, nomor 2 juga. Ya, oke. Nomor 1 juga tidak masalah. Oke. Nah, untuk yang nomor 1 sebenarnya ini agak menjadi hal yang krusial. Sebentar ya, saya cek dulu analisanya. Kita coba lihat. Pada waktu menyelesaikan nomor 1, ya, itu harus diperhatikan karena ada looping di situ dia. Ya, ada looping yang harus kalian perhatikan. Nah, ini contoh ya. J sama dengan 1. Oke. Oke, nah ini perhatikan. Misalkan ini saya coba copy dulu. Ya, saya pindahin ke sini. Nah, perhatikan ini. Nah, ini data awal ya. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 sesuai soalnya. Soalnya kan gini. Diberikan sebuah kotaknya menyatakan array, nama arraynya A, 0 sampai 4. Berarti indeksnya mulainya dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 5. Ya. Elemen A0-nya kosong awalnya. Ya. Nah, kita cek di sini. Ya. Jadi N-nya 4 yang pertama. Ya. Kemudian I 2, for I 2 to N. Berarti 2 sampai 4 berarti. Nanti dia 2, 3, di sini 2, 3, 4. Ya, mulainya kan dari 2 sampai N. Nah, setiap perulangan angka 2, 3, dan 4 ini dilakukan proses yang X ini sama dengan ini sampai dengan ini while di dalamnya ini. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi setelah selesai 2, naik lagi I yang ketiga, terus turun lagi terus sampai yang terakhir 4. Nah, setiap perpindahan antara angka 2 ke 3 dan ke 4 itu terjadi perubahan data di nilai X-nya. Jadi pada saat contoh kita lihat ini X. X-nya A sama dengan AI. Berarti A2 kan. I-nya kan 2 saat ini. Nah, A2 itu kita lihat di sini. Nah, ini kan nilainya 2. Ya. Terus kemudian J I-1. Berarti I yang saat ini 2 dikurangi jadi 1. Dikurangi 1 jadi 1. Nah, kemudian dilakukan validasi while. Masih ingat ya, kita nggak banyak bahas while ini sebelumnya. Mungkin kalian sudah waktu semester sebelumnya sudah paham ini. While ini artinya gini. While ini kan selama. Selama syarat yang ada di sini terpenuhi kondisi, maka kerjakan yang di dalam while ini.
Ya, kalau tidak dia keluar, tidak dikerjakan, dia keluar seperti itu. Nah, sekarang kondisi validasinya adalah kalau X-nya lebih kecil dari AJ. X-nya berapa tadi? X-nya diambil dari sini. X-nya tadi 2 kan? Apakah lebih kecil dari AJ? J-nya kebetulan karena sudah dikurangi 1 jadi 1. Nah, dicek nilainya. X-nya 2, apakah lebih kecil dari A1? Tidak, berarti kan keluar ya, tidak. Ini tidak dikerjakan ini artinya. X ini, bukan X nilai X ya, ini tidak dikerjakan. Oke, ini diabaikan dua baris di dalam while ini. Dia lompat langsung ke AJ plus 1. Nah, karena J-nya 1, maka A2. Ya, A2 itu diisi dengan X. Jadi diisi X-nya berapa? X-nya 2. Nah, posisinya X2 langsung ditukar. Pondisi indeks keduanya jadi 2 di sini. Gitu. Ya. Nah, begitu juga untuk yang ketiga. Pada saat selesai ini naik lagi kan. I-nya ganti 3 dia di sekarang. Ya, kondisinya sama. 8 lebih kecil dari 2 tidak dikerjakan. Maka 2 tambah 1, maka A ketiga itu diisi 8. Ya. Jadi posisinya memang nggak berubah di sini, masih seperti ini. Ya, posisinya. Nah, mulai terjadi perubahan itu ketika I-nya 4. Ya, I-nya 4, kebetulan 4 itu 0 yang diambil. Jadi 0. Nah, 0 dibandingkan dengan yang ketiga, J yang ketiga 8 kan lebih kecil. Maka nilai A4-nya itu kita isi dengan 8. Maka 4 ini kita ganti dengan 8. Ya, kemudian J-nya jadi 2 di sini sekarang. J-nya. Nah, berarti kan syarat yang ada di dalam while ini terpenuhi. Maka ini dikerjakan 2 ini. Bandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Yang ini tadi kan tidak dikerjakan. Yang ini dikerjakan 2 ini. Nah, ketika dia naik lagi ke sini, maka dicek lagi kondisinya X-nya. X-nya kan yang mana? X yang sebelumnya. X-nya apakah lebih kecil dari J? J-nya yang di dalam sini yang sudah berkurang. Ya, J-nya sudah berkurang di sini. Tak J-nya kan ini. A, J. J berapa? J-nya kebetulan tadi 3. Nah, 3 berarti 3 dikurangi 1, 2. Maka ke X dengan A lebih kecil dari 2. Ya, A3, 2, kita kerjakan. Bandingkan lagi hasilnya. Seperti itu. Ya, terus naik lagi terus sampai nanti terakhir setiap pergantian perubahan data ini, posisi J, posisi array A-nya kita lihat di sini, terjadi perubahan. Ya, seterusnya, sampai nanti hasil akhirnya adalah ini. Ya, oke. Nah, sebenarnya ini konsep analisa dasarnya seperti itu. Ya, ini nggak banyak juga yang berhasil melakukan analisanya. Ya, oke, kalau yang nomor lain aman ini. Ya. Oke, dari saya itu tentang pembahasan soal UTS minggu kemarin. Hasilnya nanti tinggal ditunggu saja ya lewat MyCC. Kita akan mulai materi hari ini tentang sorting ya. Oke, sampai sini ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.